Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napoleon Hill dalam bukunya Megatron 2000 menjelaskan, abad ke-21 adalah merupakan abad perkembangannya umat beragama. Dapat kita saksikan lembaga-lembaga pendidikan semakin makmur, masjid-masjid semakin menjamur, pengajian dan pengkajian tidak hanya saja melalui media cetak dan media elektronik, namun sudah merambah kemana-mana. Dapat kita saksikan, hadirin, Indonesia saat ini sedang mengalami dekadensi moral, yang mana banyak pemimpin kita pada saat ini telah melanggar aturan agama yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita lihat, negara kita saat ini sedang mengalami dekadensi moral, bobroknya moral semakin merajalela. Hadirin yang saya hormati, karena itu kita selaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam perlu kita mencontoh kepada akhlakul karimah, akhlak yang baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan marilah kita mencontoh kepada akhlak beliau sebagaimana tema yang akan didapatkan pada kali ini, yaitu akhlak Rasulullah sebagai kunci perbaikan dekadensi moral, dilandaskan pada kisah surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat wallahu a'lam bimuradi. Sungguh pada diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu dan bagi orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah dan kedatangan hari akhir, dan bagi orang yang banyak mengingat Allah. Hadirin yang saya hormati, dimaksud dengan ayat tersebut, Rasulullah mempunyai figur yang luhur, mempunyai budi pekerti yang baik yang harus kita ikuti dengan sesuka hati. Hadirin yang saya hormati, dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh yang lengkap. Rasulullah mempunyai kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Sebagaimana contoh, Rasulullah setiap pagi, sore, tak terlewatkan beliau selalu menyuapi kakek buta beragama Yahudi. Ketika disuapinya, kakek itu selalu mengatakan kepada Rasulullah, jangan dekati Muhammad, jauhilah Muhammad dan bunuhlah Muhammad, karena Muhammad itu hanyalah pemecah umat. Andai kata aku bisa melihat, akulah yang akan membunuhnya. Ringkas cerita, Abu Bakar Rasulullah wafat dan digantikannya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana telah digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ternyata kakek itu masih berkata seperti yang telah apa diceritakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Abu Bakar meneteskan air matanya karena kemuliaan dan kelembutan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun suatu ketika
Mendengar perkataan Abu Bakar, kakek itu langsung tubuhnya gemetar, hatinya tersentuh untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hadirin dan Dewan Juri yang saya hormati, dengan adanya riwayat tentang kelembutan dan kebesaran kemuliaan pemimpin kita terbesar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita sebagai warga Indonesia janganlah kita hiraukan, meskipun dalam rangka sekalipun dalam rangka bagaimanapun dalam keadaan, kita harus tetap teguh kepada pendirian dan keagungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, Dewan Juri yang saya muliakan, demikianlah perkataan dari Al-Barzanji yang akan rekan kami bacakan. Meskipun sedikit, semoga banyak manfaatnya. Kekurangan kehilafannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
Ya, pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Ketika awal menerima wahyu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa khawatir terhadap dirinya. Beliau gusar. Kemudian menyampaikannya kepada Siti Khadijah, dan Siti Khadijah membawanya kepada pamannya. Siapakah paman Siti Khadijah yang pada waktu itu Rasulullah berhadapan dengannya? Siapa? Iya, salah. Waraqah bin Naufal. Kalau Abu Thalib pamannya Nabi. Pertanyaan yang kedua. Setelah hijrah ke Madinah, kafir Quraisy tetap mengganggu dan menentangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terjadilah peperangan. Perang yang pertama adalah perang Badar. Kapankah terjadi perang Badar itu? Tahunnya bisa, tanggalnya bisa, tahunnya. Ada yang tahu? Ya, tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Pertanyaan yang ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan akhlak yang sangat mulia kepada kita semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ayatul munafiqi salatun, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apa maksud hadis ini? Hadis ini menyatakan ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Pertama, bila diamati yang selalu berbohong. Kedua, bila bicara selalu bohong. Kedua, bila diamanati selalu khianat. Dan ketiga, bila bersumpah selalu ingkar. Bila berjanji Tidak menepatinya. ya, bisa. Pertanyaan yang keempat. Rasulullah mengajarkan istighfar, tapi ada yang disebut sayyidul istighfar. Bagaimana bacaannya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bika faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, betul ya. Bagus. Cukup, lanjutkan. Wa
akhirnya bilang